Sebuah organisasi jurnalistik luar negeri yang bernama OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project menyatakan bahwasannya Bapak Joko Widodo masuk dalam nominasi Presiden Terkorup 2024. Apa dasarnya? Kalian percaya atau tidak? Bagi kita yang 80,8%, kita tidak percaya. Bagi kaum 16% percaya. Dan ini mereka gunakan untuk menyerang lagi dan menyerang lagi. Udah kalah main serang lagi. Kalau kalah itu menyerah. Mana ada kalah menyerang? Menyerah yang ada, menyerah. Bukan menyerang. Angkat tangan bikin bendera putih. Segala berbagai macam cara kalian bikin. Sekarang pemberitaan dari luar negeri, ya, itu yang mereka jadikan alasan untuk menyerang Bapak Joko Widodo untuk yang ke 163.843 kali. Kuhitung semua serangan orang ini. Satu pun gak ada yang tembus. Iya, ada serangan balik. Hati-hati, tenggelam. Jadi begini, ya, media luar negeri, ya, dipercayai informasinya yang belum tentu jelas, kan begitu. Sekarang jadi pertanyaannya, dari mana data mereka dapat? Dari mana? Apakah mereka mengambil data memang betul-betul akurat? Apakah mereka betul-betul melakukan investigasi yang real yang mereka lakukan di Indonesia? Memang mereka mempunyai staf di 6 benua, ya, bisa dikatakan ya termasuk salah satunya di Indonesia, kan begitu. Sekarang begini, ya, jangankan pemberitaan dari luar negeri, ya, sedangkan organisasi media sosial pun juga yang ada di dalam negeri, ya, itu juga melakukan hal yang sama. Maksudnya apa? Jadi ada dulu, biar tahu kalian, aku paling suka baca majalahnya ini. Waktu aku sekolah, sampai kutabung uangku ini karena kepingin kali. Kalau nggak salah itu majalahnya itu sebulan 2 kali itu 2 kali itu terbit, kan begitu, sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Aku nggak terlalu ingat, ya kan. Nama majalahnya Tempe. Jadi majalah Tempe ini semua kan pemberitaan politik, kenegaraan, ya, ekonomi, semua dibahas. Jadi aku suka kali, aku SMA pun udah itu bacaanku. Jadi majalah Tempe ini, ya, makin kesini ku tengok isinya sudah semakin menyerang. Menyerang pemerintahan. Setelah itu lebih tepatnya lagi lebih menyerang ke Jokowi, kan gitu. Aku jujur aja berpikir, apa yang terjadi dengan majalah Tempe ini? Serius. Dan mereka mulai bikin lagi podcast namanya Bocor Keliling. Bocor Keliling. Kerjanya menghasut masyarakat, memberikan data palsu, menggambar-gemborkan data-data yang kurang jelas, menyerang pemerintahan, menyerang Bapak Jokowi, menyerang keluarga Bapak Jokowi. Itulah dia kerjaannya majalah Tempe dan juga Bocor Keliling. Makin ke sini makin gak respect lagi orang sama kawan ini. Makanya ya yang beli itu juga yang 16%. Kalau kita golongan 80% gak akan mau beli itu. Ya, itu makanya aku bilang, sedangkan media Indonesia, ya, yang ada di Indonesia ini, ya, media, sumber media terpercaya, ingat itu ya, majalah Tempe sama Bocor Keliling. Ya, itu aja nggak bisa kita percaya sepenuhnya, apalagi pemberitaan dari media luar. Loh, apa dasarmu pun kita tidak boleh mempercayai media luar itu? Apa karena mereka menominasikan Joko Widodo menjadi Presiden Terkorup 2024? Bukan itu. Ada apa? Ada apa? Ada udang di balik bakwan kah? Atau ada cabai di balik tahu isi?
Harus tahu kita. Jadi ya organized crime and corruption reporting project ini ya ini dibangun ya didirikan pada tahun 2007 oleh dua orang jurnalis di mana di Amsterdam, ibu kota dari Nederland. Ngerti orang Nederland? Londo. Ya, itu dia. Jadi didirikan oleh dua orang jurnalis ya di kota Amsterdam ya. Setelah itu mereka semakin lama semakin berkembang karena yang mereka soroti itu adalah isu-isu dari dunia kan begitu, dari pemimpin-pemimpin dunia, dan juga mereka itu menyoroti ya kejahatan-kejahatan terorganisir dan juga korupsi yang dilakukan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh dunia. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, mereka mendapat kepercayaan dari publik. Mereka sampai-sampai ada 270 pemimpin di dunia ini sampai mengundurkan diri oleh karena pemberitaan dan juga pengungkapan yang mereka lakukan. Karena memang mereka melakukan investigasinya tidak main-main. Kan begitu. Itu yang pertama dulu. Nah, ternyata ya mereka itu sampai mendapatkan penghargaan. 2003 mereka mendapatkan penghargaan hadiah Nobel ya perdamaian karena mengungkap kasus korupsi. Setelah itu mereka mendapatkan lagi, pokoknya ada beberapa penghargaan ya yang mereka terima. Ya, mereka makin mendapatkan kepercayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berita tentang pemberitaan Bapak Joko Widodo menjadi Presiden terkorup 2024 itu memang betul-betul murni hasil dari investigasi mereka? Kalau memang mereka murni dari hasil investigasi mereka, nah siapa yang mereka wawancara? Kalau mereka wawancara orang model Opung Parbella, kita akan katakan bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Tapi kalau mereka tanya Rizik Sihab, Rocky Gerung, mereka tanya yang namanya Faisal Asegaf, Deddy Sitorus, Hasto Kristianto, ya habislah. Kan begitu. Dan siapa yang memberikan data itu kepada mereka? Kita juga nggak tahu, kan begitu ya. Atau mereka mungkin tidak bekerja sama, ya, tidak kong kali kong dengan orang-orang di Indonesia, tapi mereka kong kali kong dengan negara-negara luar. Kok yakin kali Pung jadi begini? Ya, jadi begini. Ya, Indonesia sejak tahun 2020 Bapak Joko Widodo memberhentikan ekspor bahan mentah berupa nikel, dan juga ada beberapa barang tambang yang lainnya yang tidak diekspor lagi. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo menerapkan sebuah sistem yang sangat luar biasa. Apa itu? Hilirisasi, ya. Jadi kalau kemarin ya Indonesia sebelum tahun 2020 mereka itu mengirim, ini aku ambil contoh dari nikel saja ya. Jadi dari nikel bahan baku untuk membuat baterai, ya, apalagi baterai untuk kendaraan listrik, ya. Jadi sebelum 2019 sebelum 2020, yaitu 2019 dan seterusnya, Indonesia itu hanya mengirimkan atau mengekspor bahan baku, bahan mentah. Nah, hal inilah yang dipandang Bapak Joko Widodo bahwasanya sudah saatnya Indonesia mendirikan sebuah pabrik sendiri di negara sendiri, ya, supaya apa? Supaya bahan mentah itu dikelola dan diproduksilah, ya, barang-barang turunan dari produk nikel ini. Sehingga apa? Sehingga meningkatkan pendapatan negara. Gitu loh, ya, sehingga mendapatkan pendapatan negara yang berlipat-lipat kali ganda. Kalian tahu, ya, ini dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwasanya tahun 2019 waktu kita mengekspor, kita hanya mendapatkan sekitar 3,5 miliar, ya, 3,50 miliar, ya, pendapatan, ya. Tapi setelah kita tidak ekspor lagi, yang kita kirim adalah bahan sudah jadinya,
kita menerima penghasilan sekitar 120,14 miliar. Artinya ini 14 miliar dolar ya. Jadi bisa dikatakan peningkatan dari sebelum ekspor, ya setelah ekspor dan tidak mengekspor lagi, itu ada sekitar 263%. 263%. Ya, jadi kalau dirupiahkan, sewaktu masih mengekspor bahan mentah, kita itu mendapatkan omset sekitar 3,50 miliar. Kalau di Indonesia kan, kalau dikurskan ke dalam rupiah, karena itu tadi hitungannya dolar, dikurskan ke dalam rupiah, itu menjadi 51 triliun. Nah, setelah kita menghentikan atau tidak lagi mengirim barang ke luar negeri, dan kita mengirim barang yang sudah jadi, barang-barang turunan dari nikel ini, ya, kita itu mendapatkan sekitar 12,5 miliar, ya, 12,5 miliar. Setelah dikurskan itu sekitar 180 triliun. Bayangkan kalian, dari 51 triliun menjadi 181 triliun. Itu dia. Jadi bisa dikatakan ini adalah langkah yang sangat tepat dan langkah yang sangat besar bagi bangsa kita. Nah, terjadilah kerugian di negara-negara yang selama ini menerima impor nikel dari Indonesia. Negara manakah itu? Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Negara Eropa mana saja? Ada Perancis, ada Denmark, ada Jerman, ada Belanda, dan lain sebagainya. Plus negara Amerika Serikat. Mereka marah, maka tahun 2021 mereka melakukan gugatan kepada WTO. Kan begitu, World Trade Organization. Tapi walaupun digugat, Presiden Joko Widodo tetap melakukan proses hilirisasi. Nah, goyanglah perekonomian di negara Eropa. Akhirnya mereka cari cara bagaimana untuk menggulingkan pemerintahan Bapak Joko Widodo. Mungkin saja kita akan sadar bahwasanya kemarin itu ada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin menggulingkan Bapak Joko Widodo dengan berbagai macam cara. Kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya mereka adalah agen-agen dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Masuk akal? Apa hubungannya dengan OCCRP ini? Ya, ternyata OCCRP yang pertama, didirikan di Amsterdam, Belanda. Artinya apa? Bagian dari negara Eropa. Setelah itu, yang menjadi pendana atau donatur itu negara-negara perusahaan-perusahaan yang ada di negara Eropa. Ada perusahaan ada perusahaan Belanda, ada perusahaan Jerman, ada perusahaan Perancis, dan ada perusahaan-perusahaan lainnya. Setelah itu mereka juga mendapatkan dana dari kementerian luar negeri yang ada di negara-negara Eropa plus Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Belanda, Kementerian Luar Negeri Prancis, Kementerian Luar Negeri Denmark, Kementerian Luar Negeri Jerman, termasuk Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan, mungkin saja mereka sedang membuat data palsu supaya apa? Supaya mereka mengambil alih lagi proyek ekspor impor nikel itu supaya apa? Supaya Indonesia tidak lagi melakukan hilirisasi. Gitu dia. Jadi mungkin sekarang ini secara aku bilang sama kalian ini secara logika. Mungkin mereka berpikir Joko Widodo semakin ditekan dan mereka akan semakin mendekati Bapak Prabowo. Mereka pikir Bapak Prabowo bisa dipengaruhi. Ternyata kita doakan mudah-mudahan tidak terpengaruh. Itu dia. Jadi pendananya ini, OCCRP ini ternyata dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kita tahu sendiri bagaimana negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sakit hati karena Joko Widodo melakukan hilirisasi. Selesai.
Jadi pemberitaan dari seperti itu yang mau kalian telan bulat-bulat. Makanya kalau kalian terima berita, terima informasi, bikin perbandingan, pelajari informasi tersebut, siapa mengeluarkan informasi tersebut, siapa, ya, dan juga apa motivasinya. Jangan bodoh. Bangga pula lagi itu dari kru sebelah mengatakan, lihatlah itu Indonesia mengatakan, dunia sudah mengatakan bahwasanya Presiden Joko Widodo adalah presiden terkorup 2024. Makan kalian yang enak itu. Mau aja kalian dibodoh-bodohi, ya. Jangan termakan isu. Tapi aku yakin yang 80% ini mungkin ternyata heran kok bisa kan begitu, ya. Tapi nggak percaya. Tapi yang gampang percaya itu yang sebelah kiri ini, yang si 16% ini. Mereka akan lakukan, ya, serangan yang bertubi-tubi kepada Bapak Jokowi, walaupun Bapak Jokowi Widodo sudah tidak jadi presiden. Aku bilang sama kalian, ya, mungkin situasi politik di dalam negeri itu mereka sudah baca, ya, luar negeri sudah membaca. Maka mereka keluarkan data seperti itu supaya apa? Supaya di dalam makin kisruh dan mereka punya bahan untuk menyerang Bapak Joko Widodo kembali. Kan begitu. Masih ingat yang keberapa kali? Yang ke 143 567 kali. Masih ingat aku? 143 567 kali. Itulah serangan yang mereka lakukan untuk Bapak Jokowi. Ternyata apa? Enggak tumbang-tumbang. Yang tenggelam malah mereka sendiri. Ini enggak aja. Ada yang ngirim video sama aku, ya kan? Lagi lari pagi. Siapa namanya? Hasto Kristianto dengan Nixon Nababan. Lari-lari orang itu pakai baju merah, kan? Ya, apa dibilang? Bahwasanya Hasto digagalkan, batal ditersangkakan. Dari mana? Kok bagi Allah? Berita-berita kampungan seperti itu mau kalian percaya? Aku nggak percaya, tapi kucek dulu, kan begitu. Kucek yang lain, ada gak berita tentang si Hasto dibatalkan jadi tersangka? Iya, kalau dibatalkan tersangka, ya syukur. Ya, itu kebaikan untuk keluarganya. Kan begitu, untuk keluarganya. Bukan untuk kita. Makanya aku bilang, ya, jangan kalian terpengaruh. Bapak Jokowi pun juga sendiri kan ketika ditanya mengenai pemberitaan itu, ya dasarnya apa? Dasarnya apa? Nek kalau ditanya, kalau misalnya Opung Parbela ditanya, kan begitu. Setelah itu Bang Agri ditanya, kan begitu. Setelah itu Bang Marwarar Sirait, Effendi Simbolon ditanya, Bapak Prabowo ditanya, ngono lho. Kalau mereka tanya, contohnya orang-orang seperti kami, ya, kita akan mengungkapkan data yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya, bahwa Bapak Jokowi adalah presiden terbaik. Kan begitu. Sekarang jadi pertanyaannya, yang mereka wawancarai sopo? Nek kalau bangsa-bangsa model Rizik Syihab, Faisal Assegaf, Rocky Gerung, itu yang diwawancarai, apalagi Said Didu, ya wes mateng. Itu loh, ya. Jadi udah jelas ya mengenai OCCRP ini, ya. Jadi jangan pernah katakan bahwasanya ini adalah data yang valid bagi mereka. Bagi kita itu nggak data valid itu, kan begitu, ya kan, itu penilaian mereka. Wajar saja, sama kayak majalah Tempe yang ku bilang tadi. Mereka bilang Bapak Jokowi ijazah palsu, terserah. Mereka bilang Kaisang gratifikasi, terserah. Bapak Jokowi dinasti, terserah. Yang masalahnya sekarang jadi pertanyaan, siapakah yang membayar majalah Tempe? Siapakah yang mendanai bocor keliling? Kan begitu, ya. Jadi udahlah, ya. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan, ya. Orang seperti Bapak Joko Widodo adalah orang yang akan berusaha terus diserang. Supaya apa? Supaya pamornya makin lama makin redup, makin mati. Tapi ternyata apa? Makin lama makin banyak itu para penduduk dan juga para tamu yang datang ke rumah Bapak Jokowi minta foto-foto. Coba sama Ketua Umum Megawati, ada nggak orang minta foto-foto? Kalau nggak keluarga ya kader.
Atau keluarganya kader? Simpatisan? Keluarganya simpatisan? Contoh lewat dia, contohnya misalnya nggak ada. Misalnya contoh dia lewat di kampungku, ya kan? Tidak ada pengamanan. Nggak mau aku minta foto sama dia. Padahal ketua umum partai. Itu masalahnya. Sekarang coba Bapak Joko Widodo, ada orang lagi jogging, ya kan, agak diintip-intip ke rumah Bapak Joko Widodo, diketok pintunya, Bapak Joko Widodo keluar, lagi pakai sarung itu. Minta foto, ya, Bapak Joko Widodo lagi nyemprot-nyemprot bunga, datang lagi orang, ya kan, minta foto. Ada yang bawa anaknya dibawa Bapak Jokowi masuk ke dalam rumah untuk kasih bingkisan. Artinya apa? Di Indonesia ini ada dua pemimpin besar yang diperhitungkan sebagai presiden. Yang satu masih aktif, yang satu lagi tidak aktif. Tapi dua-duanya memiliki kekuatan, memiliki aura. Bapak Prabowo itu yang masuk struktur pemerintahan. Bapak Joko Widodo itu yang masuk ke dalam struktur di dalam masyarakat. Ya. Kalau ku bilang Bapak Joko Widodo itu, ya, kalau bagi kami masyarakat biasa, nggak penting bagi kami dia itu presiden ataupun ketua umum partai. Yang penting bagi kami, ya, beliau itu sudah menjadi teladan. Sampai di sini paham? Makanya sadar tidak sadar, apapun kalian katakan, Bapak Joko Widodo itu masih merupakan pemimpin bangsa ini yang masih dicintai oleh rakyatnya. Jadi jangan kalian katakan bahwasanya hanya kita mencintai Bapak Joko Widodo, tapi Bapak Joko Widodo juga masih mencintai kita. Ya? Jadi biasa itu, ya, kalau ada dua orang saling mencintai, selalu ada serangan dari orang ketiga. Ya, wajar kan? Orang ketiga itu bisa orang tua, bisa orang yang suka sama kita, bisa juga setan. Terserah kalian mau mengelompokkan mereka kemana. Ya, itu dia media asing. Mau kalian percaya, sudah jelas-jelas Indonesia sedang mengalami tantangan karena apa? Karena Eropa tidak suka dengan hilirisasi yang dilakukan Indonesia. Kita nggak perlu takut. Bapak Prabowo menekankan bahwasanya apa yang dikerjakan Bapak Joko Widodo itu akan tetap dikerjakan, termasuk hilirisasi. Ya, itu dia. Ante-ante asing yang terima bayaran dari negara asing. Ku bilang sama kalian, menyerahlah kau sebelum kau diserang. Menyerah kau daripada kau ditangkap nanti. Ini semua dalam pantauan ini, biar tahu kalian, ya, Bapak Prabowo itu bukan orang bodoh, dia orang cerdas. Dia punya intel di mana-mana. Ya. Jangankan intel di masyarakat, sedangkan di partai-partai pun juga dia kirim orang. Itu dibilang dia kan. Jangan bilang kalian katakan itu cuma candaan, bisa jadi itu kenyataan. Ada intelnya di Demokrat, ada intelnya di PKB, ada intelnya juga di Golkar, ada juga intelnya di PDI Perjuangan. Iya, itu dia. Makanya prajurit itu, apalagi dia sudah disematkan apa namanya, marga Simbolon. Wah, udah banyak kian taktiknya, makin banyak lagi. Jadi nggak bisa. Kalau mau kalian rusak hubungan Bapak Prabowo dengan Joko Widodo, nggak bisa. Apalagi hubungan Bapak Prabowo dan Jokowi dengan rakyatnya, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita bergandengan tangan. Kalau bukan kita yang menjaga bangsa ini, siapa lagi? Ya kan?
Jangan mau kita termakan hoax, mentang-mentang itu pemberitaan dari luar negeri, kita belum tentu ya memang betul hasil dari investigasi yang bersih, jujur. Ya, mungkin saja mereka ada kepentingan. Ya, bisa jadi. Kalau aku bilang, aku katakan 100% ada kepentingan. Ada yang bertanya lagi, Pung, masalah PPN 12%. Nanti kita bahas. Oke, jadi ini dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.